selamat sore. Selamat sore. Oke, kalau tidak salah dipanggilnya biasa Hersi, Betul. Oke, Hersi di sini perkenalkan dulu, saya Arinisa. Biasa dipanggil Arin dan Hersi bisa panggil saya Ibu Arin sebagai konselor Hersi pada sesi konseling individu kali ini. Sebelumnya kita sudah membuat janji ya untuk bertemu melakukan sesi konseling pada sore hari ini. Dan yang perlu Hersi tahu juga kalau kita selaku konselor ini memegang asas kerahasiaan, sehingga apapun yang nanti mau Hersi ceritakan, mau Hersi ungkapkan pada sesi kali ini itu terjamin kerahasiaan dan keamanannya. Oke, sebelumnya mungkin Ibu mau tahu dulu kabar Hersi nih hari ini. Bagaimana kabar Hersi? Alhamdulillah baik. Cuma mungkin saya datang ke sini ada beberapa hal yang mengganjal dan perlu diceritakan. Oke, kalau boleh tahu mungkin apa sih yang mau Hersi ceritakan pada sesi konseling kali ini? Oke, mungkin gak jauh karena saya juga mahasiswa gitu dan sekarang sudah menginjak semester 5. Banyak kekhawatiran yang saya pikirkan. Beberapanya ada tentang orang tua. Saya masih merasa bahwa saya menjadi beban mereka, belum bisa memberi apapun dan belum bisa membanggakan kedua orang tua saya. Terus saya juga masih bingung terhadap cita-cita saya yang harusnya di semester ini gitu ya, di semester 5 saya harus sudah ada tujuan mau bagaimana dan gimana nantinya, tapi sayangnya saya belum terarah itu untuk itu. Jadi itu menjadi khawatiran saya saat ini. Oke. Jadi kalau tidak salah tangkap ya, yang Ibu dapatkan dari yang Hersi ceritakan tadi itu, Hersi pertama merasa menjadi beban bagi kedua orang tua Hersi, dan Hersi juga masih merasa kebingungan untuk menentukan tujuan dan cita-cita Hersi gitu untuk kedepannya. Betul? Baik, kira-kira mungkin sebelumnya apakah dengan masalah-masalah yang Hersi ceritakan tadi itu cukup mengganggu kehidupan sehari-hari Hersi? Sangat mengganggu. Kayak saya kan kuliah ya, dan itu masih terpikir entah di saat perkuliahan atau di luar perkuliahan, itu ada di otak saya dan tidak bisa dihindari. Oke, berarti tidak bisa dielak ya kalau masalah-masalah yang Hersi ceritakan tadi juga cukup mengganggu gitu ya di kehidupan sehari-hari Hersi. Baik, kalau begitu mungkin di sini Ibu akan coba melakukan satu teknik konseling, yaitu teknik tough stopping, di mana nanti kita akan melakukan latihan-latihan untuk meng-stop gitu apa saja pikiran yang mengganggu Hersi gitu. Oke. Dari yang diceritakan Hersi tadi Ibu coba mengerucutkan ya menjadi 2 poin masalah. Yang pertama yaitu Hersi merasa Hersi menjadi beban bagi kedua orang tua Hersi, dan Hersi merasa kebingungan untuk menentukan tujuan dan cita-cita Hersi ke depannya. Sekarang kita coba latihannya dengan Ibu akan meminta Hersi mengucapkan kembali 2 masalah yang Hersi rasakan tadi. Dan per Hersi menyebutkan satu masalahnya, Ibu akan mengucapkan kata stop gitu. Hersi melanjutkan kembali ke masalah selanjutnya dan Ibu juga akan mengatakan stop. Bisa dicoba? Bisa. Baik, boleh kita coba latihannya. Saya merasa menjadi beban orang tua saya. Stop. Saya kebingungan atas cita-cita saya ke depannya. Oke, stop. Oke, baik. Sekarang kita lanjut lagi ke sesi latihan yang selanjutnya, yaitu Hersi coba menyebutkan kembali masalah yang Hersi rasakan tadi, dan sekarang Ibu mau Hersi yang menyebutkan kata stop itu gitu. Setelah Hersi menyebutkan per satu masalahnya. Bisa dicoba? Bisa. Oke, boleh. Saya merasa menjadi beban orang tua saya. Stop. Saya kebingungan atas cita-cita saya dan tujuan saya ke depannya. Stop. Oke, bagus. Sekarang kita coba Hersi mengucapkan masalahnya kembali dengan diucapkan. Tapi Hersi harus coba meng-stop dari permasalahannya itu, dan ucapan stopnya ini Hersi lakukan di dalam hati. Bisa dicoba? Bisa. Berarti ucapannya di dalam hati. Betul. Boleh dicoba. Saya merasa menjadi beban orang tua saya. Saya kebingungan atas cita-cita dan tujuan saya ke depannya. Sudah? Oke, baik. Bagus. Sekarang kita coba dengan Hersi mengucapkan kalimat permasalahan Hersi tadi, tapi sekarang coba Hersi ucapkan di dalam hati masalahnya. Dan Hersi langsung coba stop, hentikan pikiran itu dengan mengucapkan stop
di dalam hati juga. Bisa dicoba? Bisa. Oke, boleh dicoba. Saya mulai ya. Sudah? Sudah. Bagus. Baik, tadi Hersi sudah melakukan latihan-latihan ya, dimana ketika muncul pikiran-pikiran yang mengganggu Hersi sehari-hari ini, Hersi akan berusaha untuk mengucapkan stop dan menghentikan pikiran itu. Sekarang coba kita alihkan pikiran negatif tadi yang menjadi permasalahan Hersi ke hal-hal yang lebih positif. Seperti tadi untuk permasalahan yang pertama, Hersi merasa menjadi beban kedua orang tua. Hersi stop gitu, hentikan pikiran negatif itu dan Hersi alihkan ke hal yang lebih positif seperti orang tua saya menyayangi saya dan orang tua saya tidak menganggap saya beban bagi mereka. Oke? Dan untuk yang kedua, Hersi juga coba keluarkan lagi masalah Hersi seperti saya merasa kebingungan atas cita-cita saya ke depannya. Hersi ucapkan stop dan Hersi alihkan lagi ke hal yang lebih positif seperti saya masih memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan tujuan dan cita-cita saya ke depannya. Bisa dilakukan? Bisa. Oke, karena tadi kita sudah melakukan di tahap Hersi menyebutkan di dalam hati, sehingga Hersi bisa juga sekarang coba latih untuk mengucapkan masalahnya. Stop, memberhentikan pikiran itu dan mengalihkan ke hal yang lebih positif itu di dalam hati Hersi. Bisa dicoba? Bisa. Oke, boleh dicoba. Saya merasa menjadi beban orang tua saya. Stop. Orang tua saya bangga terhadap saya dan orang tua saya tidak merasa terbebani atas adanya saya. Oke. Saya kebingungan atas cita-cita dan tujuan saya ke depannya. Stop. Saya masih punya banyak waktu untuk menyusun cita-cita dan mempersiapkan tujuan saya ke depannya. Oke, bagus. Terakhir sekarang Hersi coba ucapkan itu, stop, dan alihkannya itu diucapkannya di dalam hati. Jadi semuanya dilakukan di dalam hati. Bisa dicoba? Bisa. Boleh dicoba. Sudah? Oke, dari latihan-latihan tadi yang kita lakukan, Hersi sekarang sudah bisa menganalisis apa yang menjadi kekhawatiran, keresahan Hersi, yang menjadi masalah Hersi, dan Hersi juga sudah belajar untuk men-stop pikiran negatif Hersi sehingga pikiran itu tidak akan mengganggu lagi gitu kehidupan sehari-hari Hersi. Dan Hersi juga sudah bisa mengalihkan apa saja yang menjadi permasalahan Hersi ke hal-hal yang lebih positif begitu. Kira-kira dari sesi konseling yang kita laksanakan tadi, bagaimana nih perasaan Hersi setelah ini? Cukup lega karena memang saya butuh tempat untuk bercerita, berkonseling tentunya, dan saya bisa mengarahkan itu apa yang pemikiran negatif saya ke pemikiran yang lebih positif. Oke, mungkin setelah ini harapannya Hersi bisa berlatih kembali ya ketika Hersi merasa muncul lagi pemikiran-pemikiran yang mengganggu pikiran Hersi gitu. Hersi bisa men-stop pikiran negatifnya dan bisa berlatih gitu untuk mengalihkan pikiran itu. Hersi siap berkomitmen untuk melakukan latihan itu lagi? Siap. Oke, baik, karena Hersi sudah siap untuk bisa melakukan latihan itu di kehidupan sehari-hari Hersi. Harapannya semoga sesi konseling ini bisa membantu Hersi ya untuk menjalani kehidupan Hersi yang lebih baik lagi. Terima kasih, mungkin dicukupkan sekian untuk konseling pada sore hari ini. Hersi bisa membuat janji kembali bersama Ibu ketika Hersi sudah merasa ada perkembangan atau ada lagi hal-hal yang perlu Hersi dan mau Hersi ceritakan begitu. Oke, terima kasih banyak Hersi. Sekarang Hersi bisa melanjutkan kembali aktivitasnya. Ibu tutup dan terima kasih banyak. Selamat sore Hersi. Selamat sore.